operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan jalan analisis kecelakaan. Terus pasal 29 peringatan pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pasal 26, pasal 7 dan pasal 28 oleh Direktur Jenderal. Terus masuk bab 8, bentuk dan format sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretapian. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretapian berbentuk buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretapian dan tanda pengenal kecakapan. Yang kedua, buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretapian sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas memiliki 12 halaman dan cover depan dan belakang, memiliki panjang 12 cm dan lebar 19 cm, cover berwarna hijau, bertuliskan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perkeretapian, Kementerian Perhubungan dan lambang Garuda di tengah serta strip merah dan menandakan tingkat kualifikasi. Halaman terus selanjutnya halaman dalam warna berlogo berhubungan. Ada halaman pertama dilengkapi dengan lambang Garuda. Terus nomor buku, bidang kecakapan, tingkat atau level, nomor dan kodifikasi sertifikat, nama pemegang, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat tempat tinggal, penyelenggara pendidikan dan pelatihan, tanda tangan pemegang sertifikat, pas foto ukuran 2x3 cm, bidang kecakapan tinggal, terus tanggal pengeluaran sertifikat, masa berlaku, tanda tangan pejabat yang berwenang, perpanjangan masa berlaku sertifikat, perhatian, terus catatan dan jenis sarana yang dapat dioperasikan. Yang ketiga, tanda pengenal kecakapan sebagai dimaksud ayat 1 berisikan. Yang pertama itu memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm berwarna dasar biru muda. Bagian depan itu berisi logo perhubungan, tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretapian sertifikat kecakapan, tulisan kualifikasi ASP, tulisan tanda pengenal kecakapan, kodifikasi kecakapan, nama, tempat tanggal lahir, kategori kecakapan, tingkat, unit kerja, tanggal berlaku, kodifikasi sertifikat, pas foto ukuran 2x3 cm, tanda tangan pejabat yang berwenang, dan barcode. Yang ke bagian belakang ya. Bagian belakang itu berisi dasar hukum, terus kewajiban apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, terus alamat Direktorat Jenderal Perkeretapian. Terus masuk pasal 31. Bentuk format isi warna sertifikat kecakapan awak sarana perkeretapian tanda pengenal kecakapan awak sarana dimaksud dalam pasal 30 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisah dari peraturan menteri. Terus bab 10 ya, penyelenggara pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretapian. Pasal 32 pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretapian sebagai maksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapatkan akreditasi dari Menteri dan Direktorat Jenderal Perkeretapian. Dalam hal ini badan hukum lembaga pendidikan pelatihan yang telah mendapatkan akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat 1 belum mampu menyediakan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan badan usaha penyelenggara prasarana atau sarana perkeretapian. Terus masuk pasal 33 pendidikan sarana dimaksud pasal 32 pelaksanaan berdasarkan kurikulum silabus yang disusun dengan mengacau kompetensi awak sarana perkeretapian. Standar muatan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh unit kerja bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Terus pasal 34 mendapatkan akreditasi dari Menteri, badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf A
harus memiliki persyaratan yang diatur dalam peraturan menteri tersendiri. Terus masuk bab 10, ketentuan lain-lain. Pasal 35, untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 10 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus masuk dalam pasal 36, dalam rangka upaya peningkatan kemampuan dalam keahlian sumber daya manusia perkeretapian. Badan usaha penyelenggara prasarana perkeretapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar bidang perkeretapian, penelitian, kegiatan praktek lapangan atau PKL atau magang kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretapian. Terus masuk bab 11 ya, penutup. Pasal 37, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan menteri berhubungan nomor PM 155 tahun 2015 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terus pasal 34, Direktorat Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan menteri ini. Terus pasal 39, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Ya, dari itu saja dari saya review tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 4 tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretapian. Saya Maulana Jan Alfana pamit undur diri, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.